Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habil Badali dari kelas 12 MIPA Man 5 Hulu Sungai Tengah, yang akan membawakan ceramah tentang 5 janji Allah. Kita bersyukur berbahagia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan pada kita untuk kehidupan. Kita bersyukur di antara sekian orang yang hidup masih diberikan kekuatan untuk beriman, dan kita bersyukur di antara sekian hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman sampai hari ini. 5 janji Allah bahwa salat ini menghadirkan rahasia-rahasia besar bagi kehidupan dunia kita, dan janji Allah yang diberikan di dunia dan akhirat. Saat di dunia, Allah berjanji kalau seseorang benar salatnya seperti yang Nabi tuntun, ia akan dijamin diberikan keistimewaan yang tidak akan diberikan pada yang tidak salat, atau orang yang salat tapi salatnya tidak seperti yang diinginkan Nabi tadi. Nah, jadi Nabi itu membuat ketat fikih salat, bukan ingin membebani kita supaya rumit salatnya, bukan di persoalannya. Nabi menginginkan setiap umatnya mendapatkan keistimewaannya ini. Jangan sampai atau umat Nabi gak ada dapetin satu antara yang 5 ini dengan cepat. 1. Orang yang sholatnya benar, dijamin oleh Allah pasti jadi orang baik. Sifat dan sikapnya pasti baik, itu ada di Quran surah ke-29 ayat 45. Inna sholata anil fahsya wal munkar. Orang yang sholatnya benar sehingga sholatnya ditunaikan dengan benar itu akan mencegah perilaku dari 2 sumber keburukan. Pertama, fahsya yang diingkari oleh hati, sumber nafsu syahwat, pornografi, porno aksi, zina, LGBT. Itu function narkoba. Macam-macam. Setiap orang salat harus jadi orang baik. Silahkan Anda cek anak-anak kita itu baru tumbuh saja menjelang balik usia 7 tahun. Yang ditekankan oleh Nabi itu sholatnya bukan yang lain. Karena diajarin dia sholat. Kenapa? Karena kalau anak-anak baik sholat sejak awal, akan tumbuh orang baik setelahnya. Anak-anak TK sudah diajari manasik. Fokus dulu pada sholatnya. Tidak salah, memang cuman fokus pada yang utama. Sholat pada belum. Baik, masuk ke masjid langkahnya sedang. Salah diajarin manasik. Memang tidak keliru, tidak semua ada prioritasnya. Kedua, orang yang sholatnya benar itu hatinya cenderung tenang. Cenderung tenang surah ke-20 ayat 14. Ditafsirkan di Al-Quran surah 13 ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Jika benar zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya benar, maka dampaknya ke hati pasti tenang. Kalau hati Anda sedang tenang, dihadapkan Anda masalah apapun, akan biasa saja. Yang besar jadi ringan, yang ringan seakan tidak ada masalah berat. Orang-orang yang sholatnya baik menghadiri persoalan kehidupan itu cenderung lebih nyaman, tenang gitu. Tidak susah, itu posisinya. Yang ketiga, orang kalau sholatnya benar dijamin langsung oleh Quran. Allah akan jamin kemudahan hidupnya, berkah rezekinya. Itu ada di Quran surah ke-65 ayat 2-3. Ditafsirkan di Al-Baqarah di ayat yang sama, ayat 2-3. Mawayat lakillah ayak Allahu makhraji. Meningkatnya takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwanya tingkatkan, yazallahu makhraja. Kami berikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan yang dialami. Semakin Anda tingkatkan takwa, persoalan lebih ringan. Orang-orang yang terus meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diringankan kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan gak punya masalah, sama dia punya masalah, cuma saat akan dihadapi oleh
Tapi Allah sudah ringankan masalahnya hingga seakan seperti gak punya masalah. Jangan kita misalnya ulama, misal para kiai, ustadz atau orang yang sebagian dekat dengan Allah gak punya masalah. Mungkin banyak masalahnya, kadang-kadang masalah yang ikut dipikirin juga, yaitu silahkan Anda cek. Bukan gak punya masalah, tapi diberikan keringanan yang dengan beberapa hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan aturannya, dan Anda tidak harus jadi ustadz atau ulama mendapatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara meningkatkan takwa? Karena takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Qur'an. Kalimat pertaannya bersanding dengan salat. Di Al-Baqarah ayat 2 sampai 3, Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Sifat lain ayat ketiganya, allazina yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Sempurnakanlah salat. Yang keempat, orang yang salatnya benar dijamin langsung oleh Al-Quran. Setiap doa yang ia mudahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan disegerakan untuk dijawab. Masya Allah. Jadi apa yang terjadi? Suaminya sholat memohon kepada Allah dalam sholatnya dan dikabulkan, punya keturunan. Dan yang terakhir, yang kelima, teman-teman sekalian, orang yang sholatnya benar dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya akan selalu bersanding dengan kesuksesan dan kebahagiaan apapun aktivitasnya. Itu ada di Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Jadi Anda tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun, silakan aja sesuai dengan apa yang Anda kira inginkan. Selama itu baik, yang penting kaidah Qur'annya soleh dengan jaga aturan. Allah Subhanahu wa taala dekat dengan Allah. Quran surah ke-7 ayat 189. Anda mau jadi pembisnis, silahkan. Bisnis yang soleh. Anda jadi diplomat, silahkan. Diplomat yang soleh. Anda mau jadi tentara, silahkan. Tentara yang soleh. Anda mau jadi apapun, silahkan. Sepanjang Allah ridha. Dijamin oleh Al-Quran. Jika benar khusyuk sholat Anda ditunaikan, maka semua profesi Anda dibimbing oleh Allah menggapai puncak kesuksesan terbaik di hidupnya. Dalilnya surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflaha man min nur. Orang yang imannya besar pasti akan mencapai kesuksesan dan bahagia dalam setiap aktivitas hidupnya. Apa ciri pertamanya? Alladzina qum fi salatihim qasimun. Jadi rahasia dibalik perintahnya, ketatnya aturan Nabi Muhammad SAW terkait persoalan salat ini. Semata persoalan fikih, Nabi ingin memastikan seluruh umatnya. Yang pertama, baik sifat dan sikapnya. Yang kedua, tenang dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, mudah dalam mengatasi persoalan. 4. Doa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, apapun profesi mereka bisa mencapai kesuksesan yang dihadapkan bahagia kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah tentang 5 janji Allah. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.